adalah putra-putri terbaik yang sudah lolos dari kompetisi yang demikian ketat di seluruh warga negara Indonesia, karena memang ASN itu dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan tentunya hasil ini perlu untuk segera kita sikapi dengan dan kami ucapkan juga selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Ditjen Perhubungan Udara. Dan rekan-rekan semuanya, hari ini memang hari yang bersejarah untuk rekan-rekan semua. Saya, Pak Udi, Pak Taruna, dan mungkin Bu Direk tadi itu pernah mengalami momen-momen seperti ini. Ketika bergabung di unit kerja di mana nantinya kita akan insya Allah seterusnya akan berkarir. Nah, ini adalah momen bersejarah rekan-rekan semuanya, sehingga patut untuk kita syukuri gitu ya, syukurin, kita ejawantahkan, kita aplikasikan melalui sikap, karakter, dan khawatir nanti dalam perjalanan ini di bagian unit-unit lain akan mendampingi rekan-rekan semuanya dan sesuai dengan tadi mungkin sudah banyak itu pemahaman Recording in progress. Kemudian ada beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan. Mungkin kalau tadi secara substansi sudah disampaikan, mungkin di kesempatan kali ini saya hanya memberikan beberapa informasi-informasi penting terkait dengan nantinya langkah-langkah rekan-rekan ketika sudah secara resmi disahkan, sehingga nantinya langkah selanjutnya adalah bagaimana teknis nanti rekan-rekan bergabung di unit kerja masing-masing. Jadi hari ini memang kita lakukan pengarahan sebagai bentuk deskripsi awal rekan-rekan terkait dengan bagaimana Ditjen Perhubungan Udara. Kemudian rencana kita akan lakukan secara simbolik penyerahan rekan-rekan ke unit kerja masing-masing. Kami sudah lakukan invite gitu ya, mengundang para pimpinan adik-adik semuanya. Kemudian nanti setelah itu kami mungkin akan menyarankan untuk kerja. Jadi nanti supaya rekan-rekan yang sebelumnya mungkin tidak pernah, ada yang belum pernah ke daerahnya enggak? Nah, ini kan perlu nanti kami akan meminta para pimpinan kantor, khususnya yang di wilayah, kan teman-teman membayangkan tempatnya mungkin ya. Namanya baru dengar sekarang mungkin ya. Ada yang baru dengar mungkin yang di unit penyelenggara bandar udara. Jadi nanti besok kita melakukan itu, kemudian langkah selanjutnya akan dan tidak ada kendala ya. Mungkin salah satunya ntar nyasar gitu ya. Nah, ini kan jangan sampai insan perhubungan nyasar. Soalnya gini, kalau rekan udah pagi ini itu membawa semua matra darat, laut, kereta, udara.
masyarakat awam pasti melihatnya itu rekan-rekan udah paham semuanya tentang transportasi. Padahal kasih ya nanti untuk komunikasi siapa ya connecting dengan yang kemudian kait dengan administratif tindak lanjut dari penetapan SK nanti ketika sudah jadi CPNS sudah akan masuk ke dimensi kewajiban dan dimensi hak. Rekan-rekan punya kewajiban dan rekan-rekan juga punya hak. Dan apa yang mengikuti rekan-rekan semuanya, termasuk nantinya gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan ini nanti gongnya kan PMT untuk penetapan CPNS-nya, TMT-nya terhitung mulai tanggalnya, rekan-rekan itu memang variatif ya. Ada yang ditetapkan di Maret dan di April. Yang di Maret ini yang sudah tidak ada pengisian karena kemarin tuh memang sempat ada yang mengundurkan diri sehingga ada pengisian berbeda. Dia MT di Maret ini sebagai perhitungan masa kerja rekan-rekan semuanya. Kemudian nanti ST paling satu MT untuk penanggalan. Jadi nanti tetap kami kawal tapi nanti untuk penetapan SPMT-nya akan dilakukan oleh pimpinan kerja masing-masing. Dia untuk tip lainnya nantinya akan diganti karena pegawai itu harus menyusun sasaran kinerja pegawai, kemudian nanti akan menyusun laporan bulanan, nanti pelan-pelan kita akan lakukan sosialisasi dan sebenarnya rekan-rekan di unit-unit kerja sudah memahami itu. Nanti rekan-rekan bisa melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut, minta arahan terkait dengan proses itu. Selanjutnya, selama CPNS, rekan-rekan ini nanti akan ada diklat yang mandatori, yang wajib dilakukan. Kalau dulu namanya prajabatan, sekarang ini namanya latsar, latihan dasar. Jadi nanti secara bergiliran akan dilakukan pelatihan dasar ke rekan-rekan yang akan dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Saya masih belum terinfo apakah nanti proses pelaksanaannya masih secara virtual atau blended atau full fisikal. Nanti menyesuaikan dengan situasi kategori pandemi COVID mungkin ya, dan kesiapan lembaga diklat. Kemudian nantinya rekan-rekan sambil lalu latsar, target nanti 1 tahun dapat dilakukan pengangkatan sebagai PNS. Jadi haknya rekan-rekan adalah ketika tidak ada persoalan, tidak ada kewajiban-kewajiban yang dilanggar, maka penetapan sebagai PNS, pengangkatan sebagai PNS ditargetkan 1 tahun setelah masa CPNS. Jadi rekan-rekan semuanya mohon untuk selalu berkoordinasi dan selalu dalam lingkup arahan dari dan pemberian tugas dari masing-masing unit kerja, supaya nanti rekan-rekan tidak keliru dalam menafsirkan beberapa hal-hal yang selama ini mungkin hal baru bagi rekan-rekan. Ketika ada keraguan, lebih baik bertanya daripada nanti rekan-rekan keliru menafsirkan dan keliru menerjemahkan dalam kegiatan dan aksi-aksinya. Kemudian setelah nanti pengangkatan PNS, tentunya tadi sudah dibahas
beberapa hal sudah dibahas terkait dengan apakah bisa ini segala macam. Jadi rekan-rekan semuanya, saya mungkin di kesempatan yang tepat ini ingin menyampaikan sedikit ilustrasi ke rekan-rekan semuanya bahwa kita semua ini adalah bagian sistem dari itu komponen-komponen subsistem lagi, dan kita ada di posisi masing-masing. Sehingga untuk sampai dengan saat ini rekan-rekan kami minta untuk fokus dengan apa yang sudah menjadi pilihan rekan-rekan dalam pengisian formasi CPNS di Dijen Perhubungan Udara. Lakukan dengan sungguh-sungguh, tentunya organisasi sesuai dengan mekanismenya akan melakukan evaluasi dan monitor terkait dengan pelaksanaan TUSI, dan kami khususnya di bagian kepegawaian organisasi selalu akan memonitor terkait dengan perkembangan rekan-rekan semuanya. Dan juga yang paling penting juga, saat ini memang dunia penerbangan sedang tidak begitu baik-baik saja gitu ya, sehingga mungkin ada tempo hari pun saya juga sudah mendapat informasi dari beberapa rekan-rekan bahwa ada bandara yang belum terlihat kinerja operasionalnya, tapi sebenarnya itu ada dalam situasi yang memang tidak dalam posisi normatif. Sementara di bandara tetap harus memiliki kapasitas formasi dengan komposisi operasional yang normal. Jadi memang nantinya rekan-rekan mungkin akan menemui situasi-situasi seperti itu. Tentunya tetap harus bisa mengaktualisasikan diri dengan baik dan sesuai dengan arahan pimpinan setempat. Training dan segala macam tentu nanti kita akan open ke rekan-rekan semuanya, tapi tetap prinsip dasar adalah kinerja kita yang harus kita tonjolkan pertama. Training adalah salah satu bentuk komitmen untuk memperkuat TUSI kita. TUSI kita lakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Jadi hakikatnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, saya terbuka untuk komunikasi dan konsultasi. Mungkin nanti saya atau ke Bu Gima, dan di saya pun juga ada beberapa unit yang membidangi substansi yang berbeda-beda. Nanti kita akan lakukan diskusi secara intens juga dengan rekan-rekan semuanya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai pelengkap informasi ke rekan-rekan semuanya. Saya yakin mungkin masih ada beberapa hal yang mungkin mengganjal dari rekan-rekan, belum dapat informasi lebih lanjut, tapi sepertinya insya Allah lah rekan-rekan kami di bagian kepegawaian nanti akan mendampingi secara aktif rekan-rekan semuanya. Dan tolong disampaikan informasi apabila ada hal-hal yang rekan-rekan bingung, ragu-ragu dan segala macam, tolong diinformasikan ke kami saja, jangan ke saluran yang lain. Sudah ada ya, oke. Ini saya dapat informasi sudah ada WA group, tapi kapasitasnya sebanyak itu, masuk semua. 3 grup per wilayah. Oke, per wilayah. Jadi rekan-rekan semuanya, saya ucapkan selamat ya, selamat bergabung. Ini adalah awal karir rekan-rekan. Semoga kita semuanya diberikan kesuksesan dalam takaran masing-masing sesuai dengan kapasitas. Dan yang terpenting kita harus selalu bersyukur karena rekan-rekan semua ini adalah orang-orang yang terpilih. Dan banyak rekan-rekan kita di luar yang berkeinginan cukup kuat untuk bisa ada di posisi rekan-rekan semuanya. Karena dari itu saya rasa tidak bijak apabila rekan-rekan semuanya kurang semangat dan kurang motivasinya untuk bisa bekerja dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan saya rasa mungkin tidak perlu sesi tanya jawab karena sudah agak lama juga waktu kita di sesi hari ini. Besok kita ketemu lagi. Jaga kesehatan selalu. Salam buat keluarga di rumah.
Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan Budiono atas arahannya. Demikian kegiatan pengarahan CPNS Formasi tahun 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Untuk para CPNS, selamat datang dan selamat berkarya bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.